Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa hamba ba'du. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama sepakat bahwa pegangan mereka dalam beragama adalah Al-Quran. Tetapi mereka berbeda pendapat untuk pegangan berikutnya. Sebagian mengatakan bahwa Al-Quran itu pasangannya dengan As-Sunnah, dan yang lain mengatakan bahwa pasangan Al-Quran itu adalah Ahlul Bait. Kedua-dua kelompok ini punya alasan. Yang pertama, beralasan dengan pesan Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan di tengah kamu dua perkara, selama kamu berpegang teguh pada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Sedangkan kelompok yang kedua berpegang dengan pesan Rasul, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abadan kitaballah wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan di tengah kamu sesuatu yang jika kamu berpegang padanya tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan itrahku, keluargaku. Dua-dua hadis ini sahih dan kemudian melahirkan dua mazhab besar dalam Islam. Mazhab yang pertama dikenal dengan Ahlus Sunnah karena berpegang pada As-Sunnah. Mazhab yang kedua disebut dengan mazhab Ahlul Bait atau Syiah. Nah, kedua mazhab ini kemudian menyusun kitab sendiri-sendiri. Ahlus Sunnah wal Jamaah punya kitab hadis yang namanya Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai dan lain sebagainya. Dan Syiah pun menyusun kitab hadis sendiri, yaitu seperti ini diantaranya nih. Ini adalah kitab nomor 1 di dalam hadis kitab Syiah, Bukharinya saudara-saudara kita Syiah. Hamba Allah yang dimuliakan, kemudian Syiah terbagi menjadi dua hari ini yang masih hidup, yaitu Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah. Syiah Imamiyah adanya di Iran dan ini rujukannya, dan Syiah Zaidiyah adanya di Yaman, rujukannya saya lupa tidak bawa. Pun Ahlus Sunnah wal Jamaah terpecah menjadi dua, tetapi tidak nyusun kitab sendiri. Hari ini menjadi dua, yaitu Asy'ariyah Maturidiyah yang dikenal dengan Aswaja di Indonesia seperti NU, dan yang kedua yang dikenal dengan Wahabiyah, itu Ahlus Sunnah, sama seperti Salafi, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya, Al-Irsyad itu sama. Nah, masing-masing terbagi dua garis besar. Karena memang para ulama merasa berkepentingan untuk menyelamatkan sunnah Rasul, maka mereka menyusun kitab hadis dan mentajrih dan mentakhrij, takhrij apakah ini benar-benar sabda Rasul atau tidak. Maka nanti selain kitab Bukhari, Muslim lain sebagainya, ada juga kitab-kitab syarah dan takhrij seperti Fathul Bari, Tufatul Ahmadhi dan lain sebagainya. Itu dirunut. Tidak semua hadis yang sudah tertulis di kitab-kitab hadis itu diterima, diteliti dulu keabsahannya. Nah, seperti itu juga terhadap sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait. Karena apa? Ketika sudah disebutkan Ahlul Bait, maka ada kewajiban untuk mentaati dan ada kewajiban memuliakan. Oleh karena itu maka diteliti, apakah orang ini benar-benar min dzurriyyati Ahlul Bait atau tidak? Apakah orang ini benar-benar berpegang pada mazhab Ahlul Bait atau tidak? Nah, kita misalnya menemukan satu hadis di sini. Ini kitab hadis ditulis pada wafatnya tahun 329 Hijriah. Dibaca 300, hampir 1000 tahun dibaca terus hadis ini. Dan diyakini kebenarannya sebagian besar oleh saudara kita Syiah. Tapi belakangan kita baca, ini ada satu bab, annal a'immah ya'lamuna mata yamutun wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Bahwa para imam-imam itu, imam Syiah itu tahu kapan dia akan mati. Tahu kapan mereka akan mati, dan sesungguhnya mereka tidak mati kecuali dengan pilihan mereka sendiri maunya kapan gitu. Ini mohon maaf saya tidak mau baca kitab orang lain, tapi kitab aslinya. Ini hadisnya. Qala Abu Abdullah sallam ayyu imamin la ya'lamu ma yusibuhu wa ila ma yasiru falaysa dzalika bihujjatin lillahi ala khalqihi. Mana saja ada imam yang tidak tahu apa yang akan menimpanya dan kemana dia serta kapan dia akan mati, maka dia tidaklah menjadi hujah Allah atas makhluknya. Nah, ini dia.
hadis ini dipercayai oleh sebahagian saudara kita selama ratusan tahun lamanya. Nah belakangan oleh Muhammad Ja'far Syamsul Arin ini ditakhrij, diteliti hadis ini benar atau tidak. Ternyata dia mengatakan wal hadis dhaifun, hadis ini dhaif sehingga tidak bisa diamalkan. Maka kalau ada di antara kita yang masih juga percaya dengan hadis ini kemudian diamalkan, diyakini bahwa para imam tahu kapan akan mati, dia sudah tersesat karena mengingkari keabsahan takhrij hadis ini. Nah hari ini kita sedang ramai. Selain perbedaan pendapat para ulama, apakah dzurriyyah Rasulullah yang hari ini masih hidup itu disebut ahlul bait atau tidak? Sebab kalau ahlul bait wajib diikuti, wajib dimuliakan, wajib ditaati, dipatuhi. Tapi kalau mereka bukan, tidak perlu. Sama dengan yang lain. Kalau mereka ahlul bait, haram menerima sedekah, menerima zakat, tidak boleh minta sumbangan. Karena apa? La tahillu lana sadaqah. Sedekah itu tidak halal bagi ahlul bait. Anggaplah saja itu sudah selesai. Hari ini kita sedang bicara tentang orang-orang yang ada hari ini yang dikatakan sebagai ahlul bait, yang biasanya di Indonesia itu para habaib, ya. Aslinya kalau ahlul bait itu gelarnya cuma dua, Sayyid dan Syarif. Tapi belakangan di Indonesia ada tambahan Habib. Nah, umumnya Habib ini gelar diambil dari orang-orang Yaman yang datang ke Indonesia yang tidak pernah digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Maka timbul pertanyaan, apakah benar mereka itu adalah ahlul bait Nabi, dzurriyyah Rasulullah? Maka perlu ada kajian. Ketika kita mengatakan bahwa ini bukan sabda Nabi, karena apa? Buktinya rawinya majhul atau matanya juga berilat, maka bukan berarti kita mengingkari hadis Nabi. Yang kita ingkari adalah keabsahan bahwa itu sabda Nabi. Demikian juga ketika kita mengatakan bahwa hasil kajian misalnya, biasanya orang kalau teliti nasab itu kan dengan dua. Satu dengan kajian buku. Nah, sekarang yang sedang ramai kan Kiai Imaduddin Utsman. Itu merubah peta kehidupan kita sekarang. Sehingga para ulama itu terpecah menjadi dua. Karena anggapan bahwa Kiai Imaduddin Utsman ketika meneliti nasab Ba'alawi atau habaib di Indonesia dianggap mengingkari kecintaan pada ahlul bait. Bukan. Beliau mempertanyakan apakah benar mereka itu sah disebut dzurriyyah Nabi, turunan Nabi. Ketika dikaji oleh beliau ternyata terputus dalam kajian nasab yang tertulis nih ya. Saya tambahin yang tertulis. Selama 550 tahun ada satu nama yang tidak ada sebetulnya sejak 550 tahun yang lalu. Kok tiba-tiba masuk hari ini? Tiba-tiba masuk di abad ke-8, dari abad ke-3 seterusnya tidak ada. Maka ketika ada seorang yang dianggap sebagai keluarga silsilah Rasulullah, kemudian tidak dicatat dalam kitab-kitab selama 500 tahun, tiba-tiba ada oleh Kiai Imad dan juga sebagian ulama Mesir, itu dianggap sebagai terputus. Dengan demikian maka Ba'alawi yang datang di Indonesia, habaib yang datang di Indonesia bukan dzurriyyah Rasulullah. Mereka memang turunan Ubaidillah, tapi Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Muhajir, Ahmad al-Muhajir. Karena apa? Terputus ceritanya. Nah, ketika kita ada orang yang mengatakan bahwa habaib itu bukan turunan Rasulullah, jangan dianggap bahwa dia sedang benci ahlul bait. Bukan. Dia ingin meyakinkan dirinya bahwa ini ahlul bait, maka saya patuhi, saya hormati, saya muliakan. Tapi kalau ternyata hasil takhrijnya kalau hadis itu tidak terbukti nyambung sampai Rasulullah, maka statusnya sama dengan yang lain. Dengan hadis tadi. Ketika hadis ternyata sahih, kita amalkan. Tapi ketika diteliti hadis tidak diamalkan, jangan bilang ini anti hadis. Bukan ingkar sunnah, mengingkari keabsahan hadisnya. Tetapi sesungguhnya dengan mengingkari keabsahan hadis setelah diteliti, sebenarnya dia orang yang patuh dengan hadis. Dengan yang memuliakan hadis. Kenapa tidak diamalkan? Karena dia yakin tidak mungkin sabda itu sabda Rasulullah SAW. Ada juga nanti hadis terong misalnya kan tidak mungkin Rasul mengatakannya. Tapi itu sudah dibunyikan di mana-mana. Ada juga misalnya hadis tentang ketika Rasul akan wafat, bahwa malaikat Jibril malaikat datang bertamu ke rumahnya, terjadi tawar menawar, gitu kan? Allah menyampaikan salam padamu, kata malaikat Jibril. Malaikat maut, kamu akan dicabut hari ini, apa sudah siap apa belum? Tawar menawar. Nah itu hadis itu kan ramai di maulid-maulid Nabi kan, di ceramah-ceramah kita kan. Setelah diteliti ternyata hadisnya itu palsu. Maka kita tidak boleh mempertahankannya. Kalau kita mempertahankannya kemudian menimbulkan keyakinan bahwa Rasul tawar menawar soal kematiannya, maka dia sebenarnya telah merusak sunnah Rasul. Artinya apa?
Ketika kita mengatakan bahwa si A bukan turunan Rasulullah berdasarkan hasil kajian, maka sebenarnya si peneliti ini tetap dia mencintai keluarga Rasulullah, tapi dia ingin mencintai yang benar. Jangan sampai mengamalkan hadis dhaif, jangan sampai mengamalkan nasab yang dhaif. Sebetulnya seperti itu. Nah, masalahnya sekarang ada yang kedua. Hari ini kan sudah berkembang teknologi kan, sehingga orang untuk dites itu berdasarkan DNA. Ya kan? Jadi dua. Tes DNA berani enggak? Karena sebahagian mereka dari Ba'alawi sudah ada yang dites DNA-nya ternyata cuma 3% Arabnya. Berarti bukan dari situ. Nah, kalau saya tidak begitu, tidak buku karena kita tidak DNA, tidak buku, tapi saya lebih cenderung kepada kajian perilaku. Sebab apa? Al-irqu dassas, keringat itu menetes. Tidak mungkin kita menemukan ayam yang menggonggong dan tidak ada anjing yang berkokok. Artinya apa? Kita tahu Rasul itu makhluk yang sangat sempurna, semua keindahan nempel pada beliau. Kuat, pinter, ganteng, soleh, lemah lembut, pemberani, itu kumpul. Maka kita, kalau saya tapi, ukurannya apakah dia termasuk dzurriyyah Rasul atau tidak, ukurannya itu. Kalau tutur katanya baik, mohon maaf lah, saya punya guru Pak Quraisy Shihab. Nggak usah orang ngomong dia dzurriyyah Rasul, saya katakan dia pantas jadi dzurriyyah Rasul. Pinter, soleh, berani apa adanya, dan luar biasa. Tapi kalau misalnya ada tiba-tiba teman saya ini Pak Haji Umar misalnya kerjanya ngomongnya kasar, jelek, di mana mengadu domba gitu kan. Mau bilang 1000 kali dia dzurriyyah Ahlul Bait pakai silsilah 100 biji, enggak mungkin saya bilang. Kenapa? Ayam tidak pernah menggonggong lah, dan anjing tidak pernah berkokok. Itu saja. Jadi makanya Rasul katakan cintai keluarganya. Itu apa? Keluarga yang memang seperti beliau. Makanya nanti ada lagi satu doanya. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad itu pas-pasan saja. Sekarang ada nggak yang berani seperti itu doanya? Pernah nggak dengar ada seorang yang berdoa seperti itu? Lalu mengaku saya keturunan Rasulullah, ini doa saya. Ya Allah, jadikanlah rezeki saya pas-pasan. Ada enggak? Kalau memang dia merasa dzurriyyah Rasul, coba baca doa itu. Bahkan nanti ekstrim lagi. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku dengan golongan orang-orang miskin. Itu doa Nabi itu. Ada nggak orang doa seperti itu hari ini? Tidak ada. Kita banyaknya ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalik an haramik, wa bi ta'atik an masyiatik, wa bi fadlika amman siwak. Itu doa habis Jumat ya. Berikanlah aku kekayaan dengan yang halal tidak yang haram. Tidak ada yang kita minta miskin. Itu hadisnya sahih loh katanya ya. Hasan ya. Artinya diamalkan, tapi kita nggak pernah baca doa itu kan? Berani nggak baca doa itu? Nah ada. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Berani nggak? Pernah nggak ada kiai baca doa itu di pengajian? Bubar pengajiannya. Allahumma ahyina masakin. Motar aku bali wis. Ngaji koyong ini. Nah hamba Allah. Jadi kalau kita melakukan penelitian hadis sesungguhnya karena kita ingin bahwa yang kita amalkan benar-benar hadis Nabi. Saking takutnya melanggar, maka kita patuh dengan orang-orang yang mentakhrijnya. Pun ketika kita ada orang yang meneliti keabsahan seseorang itu nasabnya benar ke Rasul apa tidak, biarkan dia teliti karena kita juga tidak ingin salah dalam meletakkan cinta pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak usah memihak siapapun, tapi fi haq dalam kebenaran. Tidak memihak tapi fi haq. Tidak berpihak tapi fi haq dalam kebenaran. Nah, sebab apa? Banyak juga hadis-hadis tentang sahabat Nabi, tentang Ahlul Bait dan lain sebagainya yang ternyata itu buatan orang-orang yang sebenarnya di dalam hatinya tidak cinta dengan Ahlul Baitin Nabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.